Sylvester sedang kita cari saat ini. Yang jelas tim Kejari Jakarta Selatan sedang memonitor terhadap perbedaan yang bersangkutan. Jadi kalau memang ada, bisa laksanakan eksekusi. Apabila dalam proses penindakan terhadap Sylvester terdapat penangkapan tanpa surat perintah yang sah, penjemputan paksa tanpa status DPO, maka tindakan-tindakan tersebut berpotensi melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Buron Kejaksaan Agung hingga kini belum menemukan Sylvester Matutina. Komisaris BUMN itu hingga kini masih bersembunyi. Meski tahun sudah berganti tapi Sylvester belum juga dieksekusi. Lantas sampai kapan perburuan Sylvester akan berakhir? Bersama saya Diandra Mukni, inilah Interupsi. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan 4 narasumber. Di sebelah kiri saya ada praktisi hukum sekaligus pengacara TPUA Ahmad Kozinudin. Bagaimana? Pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan. Bagaimana kabarnya Bang Kozin? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Selanjutnya ada Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Alhamdulillah, sehat. Selanjutnya di sebelah kanan saya ada Ketum Pro Gibran sekaligus sahabat Sylvester, Firdaus Oyuwobo. Ya. Bagaimana kabarnya? Kelihatannya tahu nih keberadaan Sylvester di mana? Sylvester ada. Ada. Nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya ada Presiden Petisi Ahli Bang Pitra Romadhoni. Apa kabarnya Bang Pitra? Kabar baik Mbak Diandra. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, tadi juga kita ke Bang Dawas. Tadi dibilang Sylvester ada. Ada di mana Bang? Ada di keluarganya ada. Ada di keluarganya. Ada. Yang jelas gak di saya kan gitu. Kalau nggak ada. Di Jakarta. Nggak tahu. Gimana? Pokoknya ada di keluarganya kan gitu. Tapi kan Abang sebagai seorang sahabat gitu pernah berkomunikasi tidak selama ini? Beberapa kali pernah. Dalam waktu dekat? Ya beberapa kali pernah. Beberapa kali pernah. Tapi tahu keberadaan di mana? Nggak tahu. Nggak tahu keberadaannya. Itu kan tugasnya para penegak hukum. Oke. Saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, ini kan sampai sekarang belum dieksekusi. Padahal juga tahun sudah berganti. Tapi hingga kini belum diketahui gitu Sylvester ada di mana. Baik Mbak Diandra. Saya sih nggak masuk kepada di mana Sylvester berada. Tapi saya berbicara hari ini selaku praktisi hukum terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Sylvester hari ini. Nah, kita ketahui Mbak Diandra bahwasanya Sylvester ini kan telah dijatuhi pidana dengan vonis 311 KUH pidana ya. Dan dahulunya itu dakwaan jaksa penuntut umum itu terkait dengan 310 dan 311 terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, saya melihat dalam putusan tersebut juga terdapat putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Sylvester. Karena saya lihat dari syarat formil saja itu sudah menyalahi prosedur yang ada. Baik. Ya, di mana kita lihat, ini kan konteks persoalan dalam kasus Sylvester ini adalah pencemaran nama baik. Baik. Ya, fitnah katanya terhadap Pak Yusuf Kalla. Berarti kan yang menjadi korban di sini adalah Yusuf Kalla. Oke. Nah, padahal kita ketahui dalam putusan tersebut ya, dan dalam perkara tersebut, pelapornya bukan Yusuf Kalla. Tapi keluarganya. Keluarganya. Ya. Ini adalah delik aduan Mbak Diandra. Oke. Ya, seharusnya pelapornya itu adalah korban langsung. Oke. Korban langsung siapa ya? Pak Yusuf Kallanya. Oke. Gak bisa, ya orang lain contohnya nih. Firdaus Oyuwobo pemilik uranium katanya kan gitu. Fitnah dicemarkan, terus yang melapor itu Tetangganya. tetangganya kan gitu. Terus yang dihina dia. Itu kan gak matching gitu loh. Artinya yang bersangkutan langsung. Yes, karena apa? Karena itu merupakan delik aduan absolut. Ya, betul. di mana
kasus pencemaran nama baik, fitnah, ya itu masuk dalam kategori siapa yang dirugikan. Oke. Masa orang yang tidak dirugikan melapor, terus yang dirugikan itu tidak melapor. Oke. Nah, saya melihat ini adalah ketidakadilan juga dalam putusan tersebut, sehingga wajar saja Baik, Sylvester baik, untuk Bang melakukan Fitra. perlawanan gitu. Bang Hosidudin, minta tanggapan ini kan tadi dibilangnya ini merupakan delik aduan absolut. Mesti Yusuf Kalanya sendiri yang melaporkan. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya semua argumentasi tadi tidak relevan dan tidak penting lagi untuk dibahas. Karena ini kan sudah putusan. Enggak, yang mana tidak relevan dan tidak penting. Jangan Anda merasa penting gitu loh. Anda seolah-olah menganggap omongan saya ini tidak penting. Anda jangan merasa hebat di sini. Gitu loh. Baik, Ya, Anda telah menjustifikasi bahwasanya keterangan saya itu tidak penting. Ini interupsi. Saya akan tegaskan. Instruksi seperti itu. Oke, moderator, Justru apakah saya seharusnya diberi Anda itu kesempatan jangan untuk menyampaikan? merendahkan statement orang lain. Kalau saya diberi Kalau Anda kesempatan, maka beropini, saya akan silakan lanjutkan. Anda beropini, Kalau tidak, tapi saya tunggu Anda dulu. jangan Karena dia tidak punya kepentingan, bukan pihak serta, bukan juga korban, bukan juga pihak, dan tidak punya legal standing untuk bicara tentang putusan, karena putusan itu sudah diputus, tinggal eksekusi. Saya lanjutkan. Harap tenang Bang Fitra, kita Kalau beri proses itu kesempatan masih di terlebih dahulu. penyelidikan, Mari saya penyidikan, putusan tingkat pertama, oke lah, masih relevan untuk kita pertimbangkan. Tapi juga tidak kita ambil keputusan berdasarkan pertimbangan itu. Ini sudah putusan, sudah inkrah 2019. Bahkan judul ini sebenarnya kurang lengkap. Tahun sudah berganti. Sylvester tidak kunjung dieksekusi. Apakah menunggu Jokowi dibui? Mungkin begitu lebih tepatnya. Jadi begini, konstruksi hukumnya, konstruksi hukumnya adalah bahwa saat Joko Widodo menuduh kami ada orang besar itu tidak terbukti. Dan ketika Sylvester Matutina sampai hari ini sudah sejak 2019 tidak dieksekusi, itu mengindikasikan kuat ada orang besar yang kemudian bisa membuat Kejaksaan Agung menjadi lemah tidak berdaya. Saya masih bisa memberikan permakluman kepada Jaksa Agung kalau kondisinya seperti korban yang ada di Aceh yang mengangkat bendera putih. Karena itu berarti sudah overmark. Kondisi genting yang di luar kendali. Tapi hari ini Jaksa Agung, institusi kejaksaan masih sehat, tidak ada bencana, tidak ada serangan Amerika ke negara kita yang membuat Jaksa Agung harus fokus menyelamatkan kepala negara dan tidak mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan kemarin pernyataan dari kejaksaan itu sangat menyedihkan. Itu kan pernyataan yang kalah. Kenapa baru hari ini dibentuk tim untuk membantu? Kenapa tidak sebelumnya? Ini kronologisnya ya, 31 Juli 2025 yang lalu kami yang bersurat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Kenapa? Dasarnya adalah saudara Sylvester Matutina dalam berbagai perdebatan tentang ijazah palsu selalu menyerang klien kami akan masuk penjara. Ternyata dia sudah dieksekusi, sudah diputus inkrah tapi belum dieksekusi. Nah hari ini saya mau bertanya kepada negara kita, apakah yang oleh Yusril Izzah Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dinyatakan bahwa KUHP dan KUHP baru itu adalah tanda berakhirnya era kolonial. Tapi ternyata hari ini kolonialisme dalam pengertian tidak ada kesetaraan ya warga negara di hadapan hukum itu sungguh-sungguh benar-benar terjadi. Apa sih hebatnya Sylvester Matutina? Kenapa seorang Yusuf Kala yang dia menjadi wakil presiden pun dicemarkan oleh saudara Sylvester Matutina sampai hari ini negara tidak berdaya untuk mengeksekusi seorang sebiji Sylvester Matutina. Tetap bersama kami di Interupsi. Luar biasa.